Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipih. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @Nizar Mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda, terima kasih atas partisipasinya yang senantiasa setia di channel ini, channel kesayangan Anda @Nizar Mepit. Wujudkan keluarga yang berkualitas, cegah stunting hingga tuntas. Sahabatku ayah bunda, dalam rangka memberi perlindungan hukum atau payung dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kependudukan, keluarga, dan keluarga berencana, itu memerlukan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014, yaitu membentuk peraturan daerah Grand Design Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana. Dan pelaksanaan Grand Design itu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam satu kesatuan yang terpadu, sahabatku. Artinya perda ini sangat penting sekali memberikan spirit dan semangat dalam melaksanakan program-program pembangunan kependudukan keluarga dan keluarga berencana itu. Sahabatku ayah bunda, memang tahapan menyusun perda ini kita merintis dari awal, sahabatku. Mulai kita membangun konsep, membangun tataran-tataran hipotesis-hipotesis yang mendukung dengan Grand Design ini yang mencakup 5 pilar, sahabatku. Pilar kuantitas kependudukan, pilar kualitas kependudukan, mobilisasi penduduk dan ketahanan keluarga, serta pilar penataan informasi administrasi pemerintahan, utama kependudukan, sahabatku. Jadi 5 pilar ini kita susun dengan dibangun beberapa paradigma, teori dan konsep, sahabatku. Maka dirumuslah kita akan melaksanakan menyusun Grand Design ini. Beberapa kali kita melakukan advokasi negosiasi sehingga rancangan penyusunan ini dapat diterima. Maka kita mencari siapa mitra kerja dalam rangka penyusunan itu. Kita untuk menyusun naskah akademi, kita menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini kita melaksanakan itu, berdiskusi dan negosiasi, akhirnya disepakatilah Universitas Musirawas sebagai mitra kita. Tahapan penyusunan naskah akademi, kita memeta masalah 5 pilar itu. Sesudah pemetaan, kita mengestimasi perkembangan ke depan sesuai dengan tuntutan Peraturan Presiden 153 tersebut. Jadi kita menyusun Grand Design ini tahun 2025 hingga 2049, sahabatku. Oleh karena itu perlu diestimasi ke depan apa yang akan terjadi. Maka di dalam tata naskah atau di naskah akademi itu dijelaskan dengan detail bagaimana sasaran dan target itu harus jelas dan tepat, dan pentahapan-pentahapannya juga harus kita rumuskan, sahabatku. Setelah naskah akademi ini selesai kita rumuskan dan kita paparkan, kita kaji bersama dengan OPD-OPD terkait, lalu kita menarik kesimpulan perlunya menyusun raperda, rencana peraturan daerah. Kita susun rencana peraturan daerah, kita rumuskan, kita buat pasal demi pasal, bab demi bab, terus kita rancang terus dan bersama, lalu kita menggunakan pembahasan secara terpadu dengan OPD yang terkait, dengan legislatif, teman-teman DPR dan Pokjanya atau pansusnya, kita berdiskusi di sana. Sinergisitas peraturan daerah ini sangat mungkin sekali, karena ini merupakan keterkaitan dengan 5 pilar tadi dengan beberapa OPD terkait.
ada 17 OPD sahabatku yang terlibat di dalam kegiatan ini, karena indikator-indikator kesehatan, indikator IPM, pendidikan, ekonomi, indikator tenaga kerja, indikator kependudukan, administrasi kependudukan, pertanian, perikanan, masalah gizi, sahabatku. Ini banyak indikator-indikator yang terlibat di situ, maka kita harus menghimpun indikator-indikator ini menjadi satu payung dalam peraturan daerah, Grand Design Pembangunan Kependudukan Keluarga dan Keluarga Berencana, sahabatku. Alhamdulillah tahapan itu sudah selesai. Lalu kita memasuki tahapan selanjutnya, kita mengadakan harmonisasi dengan OPD-OPD, lalu kita mantapkan dengan pansus DPR. Setelah pansus DPR menyetujui ini proses perda ini dapat diterima, maka kita melakukan harmonisasi ke bagian Kementeri Hukum di perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sahabatku, Bunda. Nah, sahabatku, di dalam harmonisasi dengan Kementerian Kemenhum di provinsi, yaitu Kanwilnya, ada 6 aspek yang dikasih masukan dari perancang dalam rangka mengkaji atau mereview perda yang telah disepakati bersama legislatif. Pertama, secara korelasi antara substansi dengan peraturan yang tertinggi, yaitu peraturan presiden dengan peraturan-peraturan provinsi dan peraturan-peraturan daerah, itu menunjukkan ada kesinkronan yang baik, yang bagus katanya, telah sesuai dengan kesepakatan, telah sesuai dengan tuntutan dari pasal 10 sebagaimana disebutkan pasal 10 peraturan presiden nomor 153 tahun 2014, dan ini sudah diakui oleh Kemenhum yang diinisiasi oleh tim analisnya, tim perancangnya Pak Haji Hasbullah, sahabatku. Lalu yang kedua, sistematika. Memang sistematikanya ada yang sedikit kita perbaiki karena masukan-masukan dari beliau, dan itu tidak begitu mengurangi substansi dari naskah. Itu substansi penulisan, kaidah penulisan kapital di awal kata, penulisan bahasa asing, itu menjadi penekanan. Lalu hal-hal ini yang harus kita perbaiki, 6 masalah ini, sehingga dalam proses harmonisasi dengan Kemenhum, perda ini tidak begitu panjang permasalahannya, tidak begitu rumit dibahas, karena semuanya dari pasal ke pasal sesuai dengan harapan PP 153 tahun 2014 itu, sehingga kita tidak begitu terlalu berdiskusi panjang, sahabatku, sehingga kita merasakan perda ini adalah rahmat Tuhan, dan kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga memang perda ini diharapkan nanti menjadi payung hukum kita dan bisa kita laksanakan di Kabupaten Musirawas. Sahabatku, ayah bunda, untuk lebih jelasnya mari kita dengar tanggapan hasil analisis dari Kemenhum, Kanwil Kemenhum Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Bapak Haji Habibullah. Sahabatku, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kesayangan Anda ini. Daerah Kabupaten Musirawas tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dan pada dasarnya berdasarkan apa yang kita harmonkan ini sudah sesuai, tidak terlalu banyak perubahan karena melihat itu banyak kita yang bisa melakukan. Dari segi substansi sudah memenuhi persyarat. Nah, itu mungkin tidak terlalu banyak yang kami harus jelaskan tentang ini karena
menimbang ini apa yang sudah kami perhatikan dan kami berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang redesign pembangunan pendidikan, ini sudah sesuai apa yang kita lakukan. Terus kalau saudara menimbang juga di sini juga tidak ada masalah sampai sejauh ini sudah sesuai dengan pasal 6 terus sampai hari ini pasal 6 dan peraturan ini nomor 40 tahun 2012. Baik sudah persetujuan bersama DPR menetapkan titik 2 ini mestinya memutuskan ini tidak ada spasi diharapkan sesuai yang kita harapkan. Jadi sampai sejauh ini tidak ada, cuma di dalam hal ini pasal 6 ini ada yang penulisan yang kita perbaiki ini mengenai tulisan kata mendaftarkan identitas warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nomor besar dan kata peraturan perundang-undangan baiknya diputus untuk sekarang. Karena pasalnya tidak terlalu banyak ini, sampai 30. Dan ini seperti ini tadi sudah kami hapus di sini karena ini ada posisi tidak ditampilkan di hal ini. Ada tulisan pasal 12, ada pasal 9. Hapus bawah itu. Yang lanjut itu. Yang putus review. Baik penutup ini sudah sesuai waktu musyawarah pada tanggal 23 dan Lembaga Daerah Kabupaten Musyawarah tahun 2020. Saya kira itu aja pimpinan, tidak terlalu banyak ini, jadi saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan beberapa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Habibullah atas anggapannya yang telah disampaikan. Apa yang Bapak Ibu ajukan ke kami itu anggapan dari tim rancang sama dengan daerah sebelumnya, prinsipnya secara materi muatan itu memang kami sudah sesuai. Hingga beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Arif mengenai dari tulisan. Baiklah, kami persilakan pada Bapak Kasa ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Habibullah tadi. Kami persilakan, mungkin Pak Kadis silakan. Kami persilakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim harmonisasi yang mengucapkan terima kasih atas koreksi dan juga format atas penulisan dan jelas kami sudah berusaha supaya mungkin dan dalam hal ini belum ada tambahan dari Bapak Hukum mungkin atau dari Pak Sekdes BPKP. Kalau enggak, menurut kami ini cukup. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga rancangan perda ini bisa dilaksanakan dan nantinya akan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Ada tambahan dari Ibu atau dari koordinator yang lain? Silakan ya. Dianggap cukup Pak. Oh silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah saya WA ke Pak Kadin untuk menyampaikan itu.
Pak, cuman ini kami menerima konsep kemarin dari seminggu yang lalu dari Bagian Hukum dan dari Kemenhun. Itu kemarin memang sengaja pada pasal 18 Pak, tidak saya rubah sesuai teks. Nah, itu ada kesalahan itu pasal 16 bukan pasal 15. Jadi nanti kalau tidak disampaikan ke pasal 15 itu tentang 5 pilar, pasal 16 itu tentang substansinya. Nah, jadi memang di situ tidak saya rubah sesuai teks dari komunitas. Ya, ya. Ini ada kesalahan pengajuan Pak. Ya, ya. Jadi Ini Pak, tuh Pak Habib langsung dibetulin saja nanti sambil disampaikan, dicek lagi, jangan sampai lupa nanti waktu ngobrol ulang. izin saya baca Pak. Iya Pak. Izin saya baca Pak. Siap Pak. Pasal 18 aspek penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal. Nah, itu tadi 15, ini ganti 16 Pak. 16. Pasal 16 huruf B gitu. Mungkin itu, makasih. Itu 17. Pasal 18 Pak. Ayat 1. 18 ayat 1. Ayat 1. Itu Harusnya pasal 16 Pak. 16 huruf B. Kesalahan pengajuan Pak Habib. Penurunan mortalitas itu ya. Bukan Pak. Bukan itu pasal 15 Pasal itu 15 diganti itu pasal diganti 16. 16. Pada pasal 18 ayat 1. Izin Pak. Pasal Sebagaimana dimaksud ada dalam itu ya Pak. ya, pasal 18 ayat 1 aspek penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. situ tertulis 15 itu diganti jadi 16 Pak. Ya, itu aja Pak. Ya, itu Kesalahan aja Pak. pengajuan. Ya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak? Terima kasih Pak Bungkus. Cukup ya Pak. Ya. Baiklah, jika ada lagi balik lagi, kalau memang tidak ada lagi ikan sepat ikan bungkus Pak ya. Betul. Bungkus, oke. Terima kasih Pak Habib, silakan diserahkan tanggapannya ke operator dari Kopakarsa untuk diperbaiki dan persiapkan administrasi sementara rapat kami skor sementara. Sahabatku wahai Bunda, demikian masukan-masukan saran dari Pak Haji Habibullah yang disampaikan di dalam analisis review harmonisasi ini, dan ini sudah ditanggapi oleh Kepala Dinas DPPKB Insinyur Tri Retianto, Magister Manajemen, dan pada prinsipnya masukan itu sangat kami terima demi untuk penyempurnaan karena itu berupa substansi sistematika saja. Jadi kita tidak begitu memperpanjang masalah ini karena secara sistematika kita terima dan ini dibungkus sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat dengan perda ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketupat di bulan 4 semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairi wa amlu bi ilal tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.